Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Program Studi Informasi Kelompok 8 akan mempresentasikan tugas besar dengan judul yang telah di-ACC oleh dosen kami, yaitu Program Kasir Komersil. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dini Siskasari dengan NPM 04. Nama saya Aufa Haidar Dairiza dengan NPM 3016. Saya Aldo Saputra dengan NPM 17. Dan saya Catur Setia Dharma dengan NPM 007. Nah, sebelumnya ada beberapa yang akan kami paparkan, salah satunya yaitu latar belakang. Latar belakang ini akan dijelaskan oleh Aldo Syahputra. Kepada Aldo, saya persilahkan. Baik, latar belakangnya yaitu praktikum merupakan suatu pembelajaran dengan siswa melakukan percobaan dengan mengalami sendiri sesuatu yang dipelajari. Praktikum memiliki kelebihan tersendiri dengan metode pembelajaran yang lainnya, yaitu mahasiswa langsung memperoleh pengalaman dan keterampilan dalam melakukan praktikum, mempertinggi partisipasi mahasiswa baik secara individu maupun kelompok. Mahasiswa belajar berpikir melalui prinsip-prinsip metode yang telah dipelajari atau belajar mempraktekkan prosedur kerja berdasarkan metode pemrograman. Setelah itu, ada definisi yang akan dijelaskan oleh Aufa Haidar. Kepada Aufa, saya persilahkan. Definisi program kasir komersil. Program kasir komersil adalah program yang berguna untuk memudahkan mengidentifikasi dalam menghitung pembelanjaan. Program ini juga digunakan untuk pengecekan total penjualan harian dan melakukan pengecekan absensi sehingga jika terjadi masalah atau human error akan lebih mudah mengetahui siapa yang bertanggung jawab. Baik, sudah kami paparkan sedikit tentang gambaran program ini, maka dari itu langsung saja kami akan menampilkan programnya. Nah, untuk bagian login ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Setelah program dijalankan, maka sistem akan otomatis mengarahkan user login menu. Di dalam login menu user dapat memilih satu dari tiga pilihan, yaitu ada login, ada buat akun, dan juga exit. Nah, untuk login ini, materi yang digunakan adalah percabangan, data struct, function, input data, perulangan, dan read and write. Login digunakan untuk user yang telah memiliki username dan password untuk langsung melanjutkan ke menu utama, di mana dalam program ini user akan diminta untuk menginputkan value dari dict user sebagai username dan case dari dict user sebagai passwordnya. Namun, jika username dari dict user sebagai passwordnya yang diinputkan salah, maka user akan diberi pilihan untuk kembali ke login menu atau tidak. Jika user memilih tidak, maka user akan diarahkan kembali untuk menginputkan username dan password. Namun jika kesalahan input telah terjadi sebanyak 3 kali, user akan otomatis diarahkan menuju menu untuk membuat akun baru. Namun jika username dan password yang diinputkan benar, username akan otomatis diinputkan pada file absensi.txt. Lalu user akan diarahkan ke menu utama. Nah, untuk yang kedua ini adalah buat akun. Materi yang digunakan di dalam buat akun ini adalah data struct, input data, perulangan, dan percabangan. Buat akun digunakan untuk membuat akun atau memperbarui data dalam dict user, di mana password yang diinputkan akan berperan sebagai case, dan username akan berperan sebagai value. Jika konfirmasi password yang diinputkan sama dengan password yang diinputkan sebelumnya, bernilai sama, maka user akan otomatis diarahkan menuju ke program login dan password user serta username akan ditambahkan ke data user yang sebelumnya. Namun, jika konfirmasi password yang diinputkan tidak sama dengan password yang diinputkan sebelumnya, maka user akan diminta untuk menginputkan konfirmasi password sekali lagi. Nah, yang ketiga ada exit. Untuk exit digunakan untuk mengakhiri program yang dijalankan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aufa. Baik, selanjutnya adalah pilihan menu kasir. Di sini terdapat 4
Menu yang pertama, program kasir. Program kasir digunakan untuk mengarahkan user kepada program yang digunakan untuk menghitung dan mengidentifikasi produk yang dibeli oleh pelanggan. Yang kedua, penjualan harian. Penjualan harian digunakan untuk mengarahkan user untuk mengecek total penjualan yang dilakukan hari ini dan hari-hari sebelumnya. Yang ketiga, pengecekan absensi. Pengecekan absensi digunakan untuk mengarahkan user untuk menuju program untuk menampilkan data akun yang telah login dan kapan login itu dilakukan. Yang keempat, keluar program. Keluar program digunakan untuk mengarahkan user untuk kembali ke menu login, di mana khusus untuk pilihan ini user akan diminta konfirmasi dari pilihannya. Untuk materi yang digunakan dalam menu yaitu exception handling, percabangan, perulangan, function, dan input data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Catur. Oke. Jadi setelah user menginputkan pilihan satu untuk melanjutkan ke program kasir, maka user akan langsung diminta untuk menginputkan kode barang. Untuk data kode barangnya udah disimpan di data struct sebelumnya, seperti program ini, di mana dalam program ini kita menggunakan dictionary. Kemudian setelah user menginputkan kode barang, di mana program akan melakukan pengecekan apakah kode yang diinputkan adalah sama dengan case dari daftar barang atau data barang yang disimpan dalam dictionary atau tidak. Jika kode yang diinputkan tidak sama dengan case dan tidak sama dengan N, maka user akan diminta untuk menginputkan ulang kode barang. Contohnya seperti ini. Namun, jika yang diinputkan adalah N, maka user akan diminta maka program akan otomatis mentotal semua jumlah belanja dari user. Namun, jika yang diinputkan kode barang yang diinputkan benar, maka user akan diminta untuk menginputkan banyak dari barang yang dibeli. Misalkan seperti ini. Setelahnya program akan otomatis mengoutputkan nilai dari kode itu apa dan berapa harganya per barangnya. Kemudian akan mentotal dari harga barang itu dengan banyak dari jumlah yang diinputkan. Setelah itu, jika menurut user sudah cukup, maka user bisa menginputkan kode huruf N untuk mentotal segalanya. Di mana setelahnya user akan diminta untuk menginputkan pembayaran atau uang yang dibayarkan oleh klien atau pembeli. Di sini, jika total belanja lebih dari 150.000 dan di bawah 200.000, maka pembeli akan mendapatkan diskon sebanyak 5%. Dan jika barang yang dibeli lebih dari 200.000, maka pembeli akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Sini kita menginputkan total uang yang dibayarkan. Misalkan 100.000. Maka akan langsung masuk ke dalam struk 1, yang mana struk 1 itu tidak dituliskan diskonnya karena memang total belanjanya di bawah 150.000. Nanti total belanja ini akan diinputkan ke dalam data list yang kemudian nanti akan ditotal dan yang akan disimpan terlebih dahulu, kemudian ditotal untuk dimasukkan ke penjualan harian.
Setelah masuk ke struk, user akan diminta untuk mengkonfirmasi apakah akan kembali ke menu utama atau tidak. Jika memilih untuk kembali, maka program akan langsung mengarahkan user ke menu utama. Namun jika tidak, maka program akan menjalankan kembali program kasir ini. Untuk materi yang digunakan di sini yaitu data struct, function, exception handling, perulangan, input data, percabangan, dan juga sepertinya sudah itu saja, sampai percabangan saja. Kemudian untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Aldo. Baik, selanjutnya program penjualan harian. Materi yang digunakan dalam program penjualan harian ini adalah function, read and write, sum atau total, input data, data struct, perulangan, dan percabangan. Setelah program ini dijalankan, maka program akan otomatis mentotal semua nilai yang terdapat pada list penjualan pada program kasir tadi, yang berisi semua total belanja yang sebelumnya otomatis diinputkan saat menghitung belanjaan dari klien. Setelahnya, total dari list penjualan akan diinputkan ke dalam file penjualan harian.txt untuk kemudian semua isi atau nilai dalam file penjualan harian.txt akan otomatis dicetak. Setelahnya, program akan meminta konfirmasi dari user apakah ingin kembali ke menu utama atau tidak. Selanjutnya, yaitu program pengecekan absensi. Materi yang digunakan pada pengecekan absensi ini adalah function, read, perulangan, percabangan, data struct, dan input data. Setelah program dijalankan, program akan otomatis mencetak data dalam file absensi.txt agar user mengetahui siapa saja yang melakukan login program dan kapan login dilakukan. Setelahnya, program akan meminta konfirmasi dari user apakah ingin kembali ke menu utama atau tidak. Baik, sekian presentasi dari kelompok 8 ini. Bila ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Jika teman-teman yang ingin bertanya tentang program ini, kalian bisa mengisinya di kolom komentar. Nanti akan kami jawab oleh anggota kelompoknya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.